Waktu terus berlalu, tidak terasa beberapa bulan telah berlalu sejak Sinta tinggal di ashram Resi Valmiki. Setelah 8 bulan, Sinta memegang perutnya dan keluar dari gubuk. Hanuman senantiasa melihat ke arahnya dan mengawasi ibunya. Sinta membayangkan Rama datang dan tersenyum. Rama kemudian menghilang dan dia menjadi sedih. Sinta melihat sekeliling mencari keberadaan Rama. Sinta merasakan sakit di perutnya. Hanuman bergegas menghampirinya dan meminta para guru untuk melihat Sinta. Guru wanita melihat apa yang terjadi. Para wanita membawa Sinta ke dalam. Hanuman menangis dan mengatakan bahwa ibu Sinta merasa sakit. Valmiki memintanya untuk bersabar, semuanya akan baik-baik saja. Guru wanita mengatakan tidak perlu khawatir, masih ada 1 bulan lagi, maka akan ada tawa bayi yang bergema di ashram ini. Valmiki tersenyum dan berpikir bahwa anak Rama dan Sinta akan memulai perjalanan hidupnya di ashram ini. Valmiki mengatakan kepada Sinta bahwa ini adalah perayaan 7 bulan pertama dari anak yang tumbuh di dalam rahimmu. Dia melakukan arti. Guru wanita juga melakukan tika dan melakukan arti. Guru wanita mengatakan bahwa perasaan dan pikiran ibu mempengaruhi calon anak, jadi cobalah untuk selalu bahagia, jangan biarkan hatimu sedih. Valmiki mengatakan keberuntungan bagi setiap wanita untuk menjadi seorang ibu, ini adalah kebahagiaan yang melengkapi seorang wanita. Janak datang ke aula sidang di istana Ayodhya. Dia kemudian menyapa guru Vashisth. Kaushalya dan Laksmana melihat. Urmila, Manvi dan Srutkirti datang ke sana. Mereka menangis dan memeluknya. Srutkirti mengatakan kita tidak bisa menjauh dari Sinta, tapi sekarang kami harus menjauh darinya 2 kali. Urmila mengatakan jika dahulu Anda membawa kami berempat kembali, Sinta akan bersama kami hari ini. Guru Vashisth mengatakan saya mengerti rasa sakit untuk menjauh dari anak-anak. Janak mengatakan saya datang untuk bertemu Rama, di mana dia? Laksmana mengatakan Rama ada di kamarnya, ayo aku akan membawamu ke sana. Janak menghentikan Laksmana dan mengatakan aku ingin bertemu Rama sendirian. Rama bertemu dengan Janak. Rama mengatakan putri Anda harus menghadapi banyak kesedihan dan masalah karena saya. Saya tahu hati Anda memiliki kemarahan dan kebencian terhadap saya, dan juga banyak pertanyaan di benak Anda. Seorang Rama yang bersumpah untuk mendukung dan melindungi Sinta selamanya, mengapa Rama yang sama menelantarkan putri Anda? Maafkan saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Janak berkata Rama, saya tidak datang ke sini untuk meminta jawaban atas pertanyaan apapun. Dunia memanggil saya dengan nama Raja Rishi Janak. Tetapi hari ini saya tidak datang ke sini sebagai seorang ayah, saya datang untuk mendapatkan pengetahuan dari Anda. Rama terkejut dan bertanya apa yang Anda katakan, apa maksud pengetahuan dari saya? Janak berkata ya, saya datang untuk bertanya kepada Anda, bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak kesabaran dan ketaatan Dharma di dalam diri Anda? Rishi dan orang suci melakukan meditasi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kesabaran seperti itu. Dunia merasa Janak berada di atas kebahagiaan dan kesedihan, bahkan saya memiliki cinta dan kerinduan terhadap keluarga saya, anak perempuan saya. Seseorang dapat melawan kebiasaan dan peraturan untuk keluarganya, tetapi Anda telah meninggalkan istri tercinta Anda untuk peraturan dan nama rakyat. Sinta adalah hidup Anda, namun Anda mengorbankannya, bagaimana Anda mendapatkan kekuatan seperti itu wahai Rama? Jika saya berada di tempat Anda, saya tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Untuk Dharma seorang raja dan Dharma keluarga, hanya avatar Tuhan yang dapat mengambil keputusan seperti itu, bukan manusia biasa. Anda seperti Tuhan, Anda akan selalu menjadi Tuhan bagi dunia. Rama memegang tangannya dan berkata tidak, saya bukan seperti dahaga yang Anda maksud.
Saya hanya orang yang tidak beruntung, yang telah meninggalkan istrinya yang tidak bersalah untuk mematuhi dharma seorang raja. Sinta adalah masa depan dan takdir saya, namun saya membuatnya menjauh dari saya. Saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan dunia tentang hubungan saya, tetapi saya tahu bahwa saya telah menyakiti diri sendiri dan istri tercinta saya dengan keputusan ini. Saya telah memberi diri kami sendiri kesedihan karena perpisahan. Anda sangat baik untuk memuji dan memaafkan saya, daripada menanyai saya tentang Sinta. Rama menangis dan berkata, maafkan aku. Janak kemudian memeluknya. Maruti meminta Sinta untuk makan buah-buahan. Jika dia tidak memakannya maka Sri Rama akan. Hanuman hampir saja keceplosan. Sinta menatapnya. Maruti berkata, maksudku jika kamu tidak makan buah-buahan, semua orang akan berpikir Maruti tidak bisa merawat ibunya. Sinta berkata, tapi Maruti, aku tidak bisa makan terlalu banyak buah. Dia berkata, baiklah, makanlah yang ini. Sinta berkata, aku akan makan ini, kamu pergi dan bermainlah dengan teman-temanmu. Maruti kemudian berlari. Sinta melihat buah yang dipegangnya dan mengingat Rama. Bayangan Rama muncul di depannya. Sinta kemudian berdiri. Rama bertanya, mengapa kamu tidak makan buah ini? Sinta mengatakan, Raghunandanku ada di sini. Rama bertanya, di mana lagi saya bisa dan memberikan buah itu pada Sinta. Sinta dengan senang hati menangis memakannya. Sinta tersenyum dan berkata, lihat apa yang saya buat untuk calon anak kita. Sinta mengambil potongan pakaian dan berbalik untuk melihat. Sinta tidak menemukan Rama dan menangis sambil memeluk pakaiannya. Janak memeluk putri-putrinya dan mengatakan kepada mereka bahwa menjaga keinginan dalam hidup adalah tanda buta huruf. Semua manusia memiliki satu motif dalam hidup, yaitu menaati dharma. Rama telah menaati dharmanya, Sinta menaati dharmanya, dan sekarang kalian semua juga keluar dari cinta kalian dan menaati dharma dan kewajiban kalian. Menaati kewajiban akan menjadi kekuatan dan pemenuhan dalam hidup kalian. Janak menyapa Kaushalya dan Laksmana. Kaushalya mengatakan, Sinta adalah menantu klan Raghukul dan akan selalu seperti itu, tetapi hati saya terbebani oleh rasa bersalah karena kejahatan, berpikir Sinta ada di dalam hutan sekarang dan saya adalah pelakunya, maafkan saya. Janak mengatakan, tidak perlu meminta maaf, ini bukan kesalahanmu. Ini hanya takdir, ini semua sudah dituliskan oleh takdir yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Kita harus menerima kebenaran ini. Kaushalya mengatakan apapun takdirnya, tetapi memang benar bahwa Sinta baru saja mengalami kesedihan dan masalah setelah datang ke Ayodhya. Di masa depan tidak akan ada ayah Mithila yang akan mengirim putrinya ke Ayodhya. Laksmana mengatakan bahwa saya telah meninggalkan Sinta di dekat ashram Resi Valmiki. Janak kemudian pergi. Maruti makan banyak buah-buahan. Anak-anak bertanya bagaimana dia bisa makan sebegitu banyak buah. Hanuman mengatakan, bukan apa-apa, saya makan banyak buah ketika saya tinggal di Istana Anjana dan Sinta memberi saya banyak buah di Ayodhya. Saya makan banyak buah di Taman Vatika Kerajaan Alengka milik Rahwana. Valmiki mendengarnya. Sinta datang mendengar Hanuman dan bertanya kepada Maruti tentang kata-katanya. Valmiki datang dan mengatakan, wahai Vandevi, Maruti tidak mengatakan tentang dirinya sendiri, dia mengatakan tentang sosok Hanuman pujaannya. Maruti berkata, perkataan Resi Valmiki adalah benar. Saya pikir saya akan memberitahu teman-temanku cerita tentang petualangan Rama dengan menjadi Hanuman sehingga mempengaruhi anak-anak, tetapi saya tidak berpikir itu mempengaruhi mereka. Hanuman berpikir untuk berhati-hati dalam berbicara atau rahasianya akan terbongkar. Seorang rishi mengatakan kepada Maharsi Valmiki bahwa Raja Mithila akan datang ke ashramnya hari ini. Sinta menyebut nama ayahnya Janak. Valmiki pergi dan menyambut Janak di ashramnya. Valmiki bertanya bagaimana Janak bisa datang ke sini, apakah ada acara khusus? Janak mengatakan, wahai Resi Agung, Raja Mithila Janak tidak berdiri di depan Anda. Saya di sini sebagai ayah Sinta, Janak.
Sinta ditinggalkan di dekat ashram Anda, apakah Anda tahu apa-apa tentang dia? Valmiki mengatakan jika ada orang yang datang ke sini untuk mencari istri Raja Rama dari Ayodhya, dia akan kembali, tetapi hari ini seorang ayah telah datang untuk mencari putrinya. Anda tidak akan menyesal untuk datang, Vandevi atau Sinta ada di ashram saya. Janak mengatakan Anda adalah resi yang hebat, di mana putriku? Valmiki mengatakan dia ada di sana di gubuknya, pergilah menemuinya. Janak berlinang air mata dan pergi menemui Sinta. Janak memasuki gubuk dan memanggil Sinta. Dia tidak menemukan Sinta di sana dan berbalik untuk pergi. Janak mendengar tangisan Sinta dan berhenti. Janak melihat Sinta di balik sekat dan bertanya apakah Janak-Janaki Sinta putriku tidak ingin bertemu dengan ayahnya hari ini. Sinta menangis dan mengatakan seorang anak perempuan yang disebut tidak murni oleh dunia, bagaimana dia akan datang di depan ayahnya. Janak mengatakan tidak ada yang benar ketika dunia yang mengatakan. Ritual dunia hanya menodai karakter orang lain, orang yang hatinya benar. Mereka seharusnya tidak peduli dengan keputusan orang. Anda sangat murni, orang yang menganggap Anda tidak murni, mereka tidak tahu kebenaran. Anda adalah Janak Nandini Sinta, Vandevi, Anda adalah kebanggaan Mithila. Janak mendekat dan memeluk putrinya. Janak mengatakan bahwa saya pergi ke Ayodhya sebelum datang ke sini. Apakah Anda tidak akan bertanya apa-apa tentang Raghunan dan Anda? Rama telah menjadi tidak bernyawa dalam kesedihanmu. Dia mengambil nafas, tetapi setiap nafasnya memiliki rasa sakit karena perpisahan dan kesedihan, seperti dia menjaga dirinya tetap hidup hanya untuk dharma seorang raja dan ketaatan pada tugas. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa dengan benar, karena hak seorang ayah berakhir pada anak perempuan ketika dia melakukan pernikahan, tetapi saya hanya bisa memintamu, ikutlah dengan saya ke Mithila. Janak meminta Sinta untuk kembali ke Mithila bersamanya, ibunya sudah menunggu sejak lama, warga Mithila juga menunggumu, ikutlah denganku demi aku. Sinta mengingatkan apa yang ayahnya katakan pada saat pernikahan. Janak mengingat kata-katanya untuk memberikan pemeriksaan api Dewa Agni untuk melindungi harga dirinya. Sinta berkata aku memberikan pemeriksaan api Dewa Agni bahkan hari ini, katakan padaku bagaimana aku bisa meninggalkan ini semua dan ikut denganmu ke Mithila. Valmiki datang dan mengatakan ayahmu berkata benar, aku juga merasa kamu harus pulang ke Mithila bersama Janak. Sinta berkata wahai Resi Agung, tubuh adalah pangkal kesedihan, rasa sakit dan masalah, tetapi bagaimana masalah jiwa bisa berakhir? Bahkan jika saya tinggal di istana atau hutan atau ashram, rasa sakit karena jauh dari Rama adalah sama. Penderitaan jiwa akan berakhir ketika saya melihat Rama saya. Sinta mengatakan bahwa saya memiliki kewajiban terhadap Raghukul, anak Rama adalah motif hidup saya sekarang, dan saya ingin mengakhiri perjalanan hidup saya dengan menyerahkan anak itu kepada Rama. Janak terkejut dan berkata Sinta, saya datang ke sini berpikir saya akan membawa Anda kembali ke Mithila, tetapi nasib buruk saya bahwa Janak harus kembali ke Mithila tanpa Janak Nandini Sinta putrinya, restu saya akan selalu bersamamu. Janak memberkatinya dan berbalik untuk pergi. Sinta hanya bisa menangis. Janak berhenti dan menangis. Janak kemudian pergi. Hari-hari berlalu. Sinta menarik ember air dari dalam sumur. Maruti berkata, mengapa kamu melakukan ini? Aku yang akan melakukannya. Sinta berkata, tidak, saya akan melakukan pekerjaan saya sendiri. Maruti bertanya, apakah aku melakukan kesalahan sehingga kamu tidak mengizinkan aku melayanimu? Sinta berkata, tidak, kamu telah melayaniku dengan baik. Setiap orang harus melakukan pekerjaannya sendiri. Ketika aku tidak dapat bekerja, aku akan memanggilmu. Sinta menuangkan air ke dalam bejana dan mengambilnya. Hanuman meminta Ibu Sinta untuk memberikan bejana itu. Hanuman meminta Resi Valmiki untuk menjelaskannya kepada Ibu Sinta. Valmiki bertanya pada Sinta, apa perlunya melakukan semua ini? Orang lain bisa melakukan pekerjaan ini untukmu. Sinta berkata, benar,
Tapi kamu berkata pikiran dan perilaku seorang ibu akan mempengaruhi anaknya. Saya melakukan ini agar anak saya nantinya mengerti bahwa dia adalah anak pertapa, bukan anak seorang ratu. Sinta kemudian pergi. Sinta merasa sakit dan menjatuhkan bejananya. Sinta duduk di tanah kesakitan. Hanuman bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Para wanita membawanya ke dalam gubuk. Hanuman bertanya pada sang guru apakah semuanya akan baik-baik saja. Valmiki mengatakan itu akan menguntungkan. Sinta mengalami sakit persalinan. Para wanita membantu Sinta melahirkan anaknya. Hanuman menjadi khawatir. Valmiki memintanya untuk bersabar. Sinta berteriak selama persalinan. Sinta akhirnya melahirkan bayinya. Wanita itu memberikan kabar baik kepada Valmiki bahwa Sinta telah menjadi ibu. Dia telah melahirkan sepasang bayi kembar. 2 anak akan bermain-main di ashram kita sekarang. Valmiki dan Hanuman merasa senang. Hanuman mengucapkan selamat kepada Rama dari hati yang paling dalam, karena Sri Rama telah menjadi seorang ayah. Sinta melihat bayi-bayinya dan tersenyum. मुनि वाल्मीकि के अंगना खिले रे लव कुश ललना रूप मनोहर सुंदर कोमल रूप मनोहर सुंदर कोमल सिया झुलावे पलना मुनि वाल्मीकि के अंगना खिले रे लव कुश ललना. Sinta menggendongnya dari buayanya. आंचल मेले सीता निहारे सुंदर रूप सलोना राजमहल के अधिकारी करे उज्जवल वन का कोना. Lava dan Kusha tumbuh dewasa. Mereka mulai belajar berjalan. Sinta tersenyum melihat mereka. नन्हे नन्हे पग से लव कुश दौड़े कभी गिर जाए ऋषि मुनि पुलकित हो जाए राम की छवि को पाए बाल रूप कपि खेले सखा बन रामा सुत को रिझाए देखत लाल कुसिया निहाल हो सारे दुख बिसराए लव कुश ही अब मात से आगे लव कुश ही अब मात से आगे है अनमोल गहना मुनि वाल्मीकि के अंगना खिले रे लव कुश Tahun-tahun berlalu. Maruti membuat adik-adiknya duduk di punggungnya dan memberi mereka tumpangan. ऋषि कुमारों के संग खेले सिया के राज दुलारे अद्भुत छवि अलौकिक आभा तेजवान बड़े प्यारे आश्रम वासी रूप निहारे आश्रम वासी रूप निहारे देखत नहीं अघाई मारुति संग जब खेले लव कुश सबके मन हर्षाए. Valmiki mengajari mereka kitab Weda dan pengetahuan. शिक्षा वेद पुराण पढ़ाए संग संग में रामायण के श्री राम की महिमा गाए देख सिया सुत प्राण प्यारे देख सिया सुत प्राण Sinta tersenyum dan menangis bahagia. मुनि वाल्मीकि के अंगना खिले रे लव कुश ललना खिले रे लव कुश ललना. Sinta melakukan puja tanaman tulsi dan berdoa.
Seorang wanita bertanya kepada Sinta tentang keberadaan Lava dan Kusha. Mereka tidak terlihat di ashram hari ini. Sinta mengatakan bahwa mereka telah pergi ke hutan untuk mendapatkan bunga khusus untuk puja. Mereka akan datang pada waktu yang tepat. Ketangkasan Lava dan Kusha ditampilkan. Lava dan Kusha berlari di hutan untuk mendapatkan bunga. Mereka saling menantang untuk menyentuh kaki Ibu Sinta terlebih dahulu dan keduanya mengambil rute yang berbeda. Sinta menunggu mereka. Mereka berteriak ibu dan berlari ke sana. Mereka mencapai Sinta dan jatuh untuk menyentuh kakinya. Mereka berdua menyentuh kaki Sinta bersama-sama dan tersenyum. Lava dan Kusha berdebat siapa di antara mereka yang telah menyentuh kaki ibu terlebih dahulu. Hanuman mengatakan bahwa hanya ibu yang bisa mengatakan itu. Mereka bertanya pada Sinta. Sinta mengatakan tidak ada yang datang lebih dulu atau kedua, kalian berdua datang bersama dan menyentuh kaki saya bersama-sama. Valmiki mengatakan bahwa kami telah mengirim kalian untuk mendapatkan bunga untuk puja. Di mana bunganya? Kusha memberikan bunganya. Valmiki mengatakan waktunya untuk arti, mari berkumpul. Kusha meminta Lava untuk mengikutinya. Lava memintanya untuk menunggu. Kusha mengatakan cepatlah, aku akan memperlihatkan sesuatu, kita akan kembali sebelum ibu mengakhiri arti. Lava mengatakan ibu mengatakan itu salah untuk pergi tanpa izin. Kusha mengatakan setelah kita mampu pergi untuk mencari makan dan buah-buahan dan ibu mengatakan kepada kita bahwa tidak perlu mengambil izin untuk hal-hal kecil, kita hanya akan melakukan hal kecil seperti itu. Lava mengatakan tidak apa-apa, tapi kita harus segera kembali. Kusha membawanya ke ujung tebing. Kusha mengatakan ada yang ingin aku tunjukkan padamu, kamu akan senang melihatnya. Lava bertanya apa itu? Kusha mengatakan dia selalu datang ke sini, lihat dia datang ke arah kita. Seekor elang raksasa terbang ke arah mereka. Lava dan Kusha menjadi tegang.